Assalamualaikum sahabat sejuta. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di balik sunyinya hutan belantara, seorang pemuda miskin terjerembab dalam keputusasaan. Tubuhnya lemah, napasnya terengah, saat sekawanan pemburu kejam mengangkat senjata, siap merenggut nyawanya tanpa ampun. Namun, di detik paling mencekam itu, terdengar raungan mengguncang bumi. Dari balik gelap pepohonan, muncullah seekor harimau putih raksasa, dengan tatapan mata tajam yang seolah mampu menembus hati. Malam yang kelam pun berubah menjadi panggung takdir. Tapi apakah ini pertanda akhir hidup sang pemuda? Atau justru awal dari keajaiban tanpa batas? Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Arif melangkah pelan di jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Sepasang sandalnya sudah bolong, menampakkan telapak kaki yang keras akibat sering bersentuhan dengan tanah berbatu. Hutan di tepi desanya begitu lebat, dihiasi pohon-pohon raksasa yang seolah berbisik ketika angin sore menelusup di antara ranting. Bagi sebagian orang, masuk ke dalam hutan saat senja adalah kesalahan besar. Tapi bagi Arif, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia harus mencari kayu bakar, menjualnya ke pasar, lalu menukar dengan segenggam beras agar perutnya tidak terus keroncongan. Sejak kecil Arif hanya mengenal kesepian. Ayahnya meninggal di usia muda, sedangkan ibunya menyusul karena sakit yang tak pernah sempat diobati. Sejak itu ia tumbuh sendirian, mengandalkan tenaganya sendiri. Warga desa kerap melewatinya dengan tatapan iba, ada pula yang mencibir, menganggapnya pemuda pemalas hanya karena selalu lusuh dan tak punya apa-apa. Siang tadi, Arif sempat menahan lapar seharian. Ia hanya meneguk air sungai untuk mengganjal perut. Karena itu, malam ini ia nekat masuk ke rimba lebih dalam. Suasana semakin sunyi, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Di kejauhan, terdengar lolongan aneh, entah serigala atau binatang liar lain. Namun Arif sudah terbiasa dengan semua itu, meski bulu kuduknya berdiri. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di tanah. Ada bercak merah segar menodai dedaunan. Darah. Arif menunduk, mengusap tanah, dan menemukan jejak kaki besar, bekas cakar tajam yang menancap dalam. Ia menelan ludah, merasakan hawa dingin merambat di tulang belakang. Harimau, bisiknya lirih, tubuhnya sedikit gemetar. Namun rasa takut itu kalah oleh rasa penasaran. Ia mengikuti jejak tersebut, menyingkap semak belukar yang basah. Semakin jauh ia melangkah, semakin pekat bau darah menusuk hidung. Hingga tiba-tiba, suara ranting patah membuatnya terlonjak. Dari balik gelapnya pepohonan, tampak bayangan besar bergerak. Jantung Arif berdegup tak karuan, napasnya tercekat. Tiba-tiba, muncullah sepasang mata menyala dari kegelapan. Seekor harimau putih, bulunya berkilau disinari rembulan, tubuhnya besar dan gagah, namun penuh luka di sisi tubuhnya. Hewan itu menggeram rendah, seakan memperingatkan. Arif berdiri kaku, tak mampu berlari, seakan kedua kakinya dipaku di tanah. Dalam sekejap, seekor anak panah melesat dari arah berlawanan, menancap di batang pohon tepat di dekat kepala Arif. Suara kasar terdengar. Itu dia, harimau itu. Cepat bunuh sebelum kabur. Dari balik rimba muncul 3 orang lelaki berbadan kekar, masing-masing membawa senjata tajam dan busur. Mata mereka penuh keserakahan. Arif langsung menyadari, mereka adalah pemburu liar yang sering ia dengar dari cerita warga. Mereka mengincar kulit dan taring harimau untuk dijual dengan harga tinggi. Jantung Arif semakin berpacu, ia tahu nyawanya juga terancam, karena ia menjadi saksi mata. Salah satu pemburu berteriak, "Bunuh juga pemuda miskin itu. Jangan sampai bocah kere ini lapor ke kepala desa." Mereka pun melangkah mendekat. Arif panik, berusaha mundur,
namun kakinya terpeleset mengenai tanah licin. Tubuhnya jatuh tersungkur, dagunya terbentur batu, darah merembes di bibirnya. Ia mencoba bangkit, tapi tenaga sudah habis, pandangannya berkunang-kunang. Di detik itulah, harimau putih itu meraung keras. Suaranya mengguncang bumi, membuat burung-burung beterbangan dari pohon. Hewan itu berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah para pemburu. Dengan gerakan cepat, ia menerkam, membuat salah satu pemburu terlempar keras hingga menabrak batang pohon. Jeritan pecah, disusul kepanikan dua pemburu lainnya. Arif hanya mampu terbaring, matanya setengah terbuka. Ia melihat harimau itu menghalau serangan demi serangan, cakarnya menghantam tanah hingga menimbulkan debu. Lelaki-lelaki itu lari tunggang langgang, meninggalkan senjata mereka. Hutan kembali sunyi, hanya tersisa nafas berat Arif dan raungan sang harimau yang kini berdiri di sampingnya. Perlahan, hewan buas itu mendekat. Arif bergetar. Pikirannya bercampur antara takut dan pasrah. Ia memejamkan mata, menunggu kapan cakar itu mencabik tubuhnya. Namun yang terasa justru hangat. Lidah harimau menjilat luka di lengannya. Anehnya, rasa perih itu seakan hilang, berganti dengan dingin yang menenangkan. Arif membuka mata, menatap langsung ke wajah harimau putih itu. Ada sesuatu di balik tatapan matanya. Bukan sekadar kebuasan, melainkan cahaya yang seakan menyimpan rahasia. Angin malam berhembus kencang, dedaunan bergoyang, dan di saat itu, Arif melihat sinar aneh keluar dari tubuh harimau, melingkupi dirinya. Tubuhnya terasa ringan, nyerinya lenyap. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Harimau itu lalu melangkah menjauh, menoleh sekali, seakan mengisyaratkan agar Arif mengikutinya. Dengan sisa tenaga, Arif menyeret kakinya, masuk semakin dalam ke jantung hutan, mengikuti sang penjaga misterius. Namun belum jauh ia berjalan, suara langkah kaki berat kembali terdengar. Arif menoleh. Dari arah berlawanan, cahaya obor menyala, suara para pemburu terdengar lagi, kali ini lebih banyak, lebih ganas. Mereka berteriak lantang, "Tangkap mereka! Jangan biarkan lolos!" Arif tercekat. Hutan yang gelap kini terasa semakin mencekam. Harimau putih di hadapannya menggeram pelan, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ancaman pemburu. Dan pada saat itulah, langit malam mendadak berubah. Awan hitam menutup rembulan, angin kencang menderu, dan suara raungan panjang menggema. Arif berlari tertatih mengikuti langkah sang harimau putih. Nafasnya terengah, dada serasa terbakar, tapi entah mengapa kakinya selalu menemukan tenaga baru untuk terus bergerak. Di belakangnya terdengar jeritan dan teriakan para pemburu liar yang semakin mendekat. Obor-obor mereka berayun bagaikan bara neraka di tengah gulita hutan. Harimau itu berlari lincah. Tubuh besarnya seakan menyatu dengan rimba. Sesekali ia menoleh ke arah Arif, menunggu agar pemuda miskin itu tidak tertinggal. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tebing yang tertutup lebat oleh akar dan lumut. Harimau itu melangkah masuk ke celah sempit yang nyaris tak terlihat, dan Arif, dengan tubuh gemetar, mengikuti tanpa ragu. Begitu menembus celah itu, suasana berubah drastis. Bukannya gelap, di dalamnya justru terpancar cahaya lembut dari dinding gua. Batu-batu kristal berkilau bagaikan bintang yang menempel di tanah dan langit-langit. Arif terhenti, matanya membelalak kagum. Belum pernah ia melihat keindahan seperti ini seumur hidupnya. Harimau putih itu berdiri di tengah gua, tubuhnya diselimuti sinar biru samar. Nafasnya dalam, tatapannya tajam namun tenang. Perlahan ia mendekati Arif, lalu duduk seakan memberi ruang agar Arif bisa merasakan sendiri keajaiban tempat itu. Arif meraba dinding gua, merasakan getaran hangat mengalir ke telapak tangannya. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ada kekuatan aneh yang meresap ke dalam darahnya. Luka di bibir dan kakinya yang tadi terasa nyeri, kini hilang seakan tidak pernah ada. Apakah ini mimpi? Gumamnya lirih. Ia menatap sang harimau, dan entah bagaimana,
Ia merasa hewan itu bisa mendengar isi hatinya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dalam gua, seperti bisikan yang keluar dari batu-batu kristal. Suara itu tidak jelas, namun Arif merasa ada kata-kata yang ditujukan kepadanya. Suara itu seolah berkata, "Engkau yang terpilih, ikhlaslah, karena dari penderitaanmu akan lahir kekuatan." Arif tertegun. Dadanya berdebar tak karuan. Ia menunduk, meneteskan air mata. Selama ini ia hanya hidup dalam kesengsaraan, ditolak, direndahkan, dianggap tak berguna. Tapi malam ini, di dalam gua penuh cahaya, ia merasa untuk pertama kalinya ada sesuatu yang mengakui keberadaannya. Harimau itu mendekat, menjilat lagi luka kecil di tangan Arif, lalu mengeluarkan raungan rendah. Aneh, raungan itu tidak menakutkan, justru membuat hati Arif terasa hangat, seperti mendapat pelukan. Namun ketenangan itu mendadak buyar. Dari celah sempit di belakang mereka, suara langkah para pemburu kembali terdengar. Sorot obor menembus celah, bayangan-bayangan mereka terlihat mendekat. Teriakan kasar menggema. "Cepat masuk! Harimau itu pasti ada di sini." Arif panik. Ia menoleh ke arah harimau putih, bingung harus berbuat apa. Tapi hewan itu berdiri tegak, matanya berkilat, seakan memberi isyarat agar Arif tidak takut. Sinar dari tubuh harimau semakin terang, membuat seluruh gua bergetar. Lalu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Dari tubuh harimau itu, kilatan cahaya keluar dan mengenai dada Arif. Pemuda itu terhuyung, tubuhnya terasa ringan lalu hangat, seakan jiwanya dipenuhi api kehidupan baru. Ia terjatuh berlutut, namun tidak merasa sakit. Matanya memandang telapak tangannya sendiri yang kini berpendar samar. Arif tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal, kekuatan baru sedang mengalir di dalam dirinya. Tepat ketika para pemburu berhasil menerobos masuk ke gua, Arif berdiri dengan tubuh tegak. Sorot mata mereka terperangah melihat cahaya yang menyelimuti Arif. Salah satu pemburu berteriak, "Apa-apaan ini?" Bocah itu, dia terkena sihir harimau. Mereka pun panik, sebagian mundur, sebagian lagi tetap mencoba menyerang dengan tombak dan panah. Arif terdiam, lalu mengangkat tangannya secara refleks. Aneh sekali, udara di sekitarnya bergetar, dan tiba-tiba sebuah angin kencang meledak dari telapak tangannya. Obor para pemburu padam, beberapa dari mereka terlempar jatuh menabrak dinding gua. Suasana hening seketika. Arif menatap kedua tangannya dengan wajah tak percaya. Ia bukan lagi pemuda lemah yang selalu kalah. Ada sesuatu yang baru di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Harimau putih itu menatapnya sekali lagi, lalu melangkah mundur, menghilang ke dalam kegelapan gua yang lebih dalam. Namun sebelum benar-benar lenyap, ia sempat menoleh, seakan meninggalkan pesan diam. Jalan ini baru saja dimulai. Arif berdiri di tengah gua, cahaya kristal berkilauan di sekitarnya. Tubuhnya masih diselimuti sinar samar. Para pemburu yang tersisa lari ketakutan, menjerit menyebutnya manusia iblis. Sementara Arif hanya terdiam, hatinya penuh tanda tanya. Apa arti semua ini? Mengapa seekor harimau putih memilih menyelamatkannya? Dan apa yang menunggu di balik kekuatan aneh yang kini mengalir dalam dirinya? Angin gua kembali berhembus, membawa bisikan samar yang menusuk telinga Arif. Kata-kata yang sama terulang lagi. "Engkau yang terpilih, ikhlaslah, karena dari penderitaanmu akan lahir kekuatan." Arif menggenggam erat tangannya, menahan rasa bergetar di dadanya. Malam itu, hidupnya berubah selamanya, meski ia belum tahu kemana jalan ini akan menuntunnya. Pagi itu matahari bersinar hangat, menerangi persawahan yang hijau di tepi desa. Namun bagi Arif, cahaya itu tidak terasa seperti biasa. Tubuhnya masih dipenuhi sisa kehangatan dari malam sebelumnya, seakan sinar misterius dari gua harimau putih itu tetap berdiam dalam darahnya. Ia melangkah ke jalan desa dengan perasaan campur aduk. Tangannya yang kemarin penuh luka kini pulih sempurna. Bahkan tubuhnya terasa lebih ringan dan kuat, seakan ada tenaga baru yang tak pernah ia miliki sebelumnya.
Arif membantu seorang nenek tua yang kesulitan mengangkat timba air dari sumur. Dengan sekali tarikan ringan, timba itu terangkat penuh. Nenek itu menatapnya dengan heran, lalu tersenyum bahagia. Kau makin kuat, Arif. Semoga Allah membalas kebaikanmu, ucapnya tulus. Namun senyum itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, sekelompok pemuda desa memperhatikan dengan tatapan sinis. Salah satunya berbisik, "Aneh, kemarin dia jatuh sakit, sekarang bisa mengangkat timba seberat itu dengan mudah. Jangan-jangan benar kata orang, dia sudah bersekutu dengan makhluk gaib." Desa kecil itu memang penuh kabar angin. Malam ketika Arif diselamatkan harimau putih, beberapa warga mengaku mendengar raungan mengguncang hutan. Ada yang mengaitkannya dengan pertanda buruk, ada pula yang percaya itu tanda adanya ilmu hitam. Dan ketika melihat perubahan Arif, fitnah itu semakin cepat menyebar. Siang harinya, Arif ke pasar untuk menjual kayu bakar. Namun kali ini hasil hutan yang ia bawa bukan hanya kayu, melainkan buah-buahan dan akar obat yang entah bagaimana tiba-tiba ia temukan dengan mudah di hutan. Pedagang di pasar terperangah, berebut membeli. Uang yang ia dapatkan jauh lebih banyak dari biasanya. Namun di balik keramaian itu, mata penuh iri mengawasi. Kepala desa, seorang lelaki berperut buncit bernama Wirya, mendengar kabar tersebut. Ia dikenal serakah, selalu memanfaatkan warganya untuk keuntungan pribadi. Baginya, perubahan hidup seorang pemuda miskin adalah ancaman bagi wibawa dan kuasanya. Sore itu, Wirya memanggil beberapa orang dekatnya. "Kalian dengarkan?" Si kere itu mendadak jadi kuat. Bisa menemukan hasil hutan melimpah. Tidak mungkin itu rezeki biasa. Dia pasti menggunakan ilmu haram, mungkin dari jin di hutan. Ucapannya diiringi tatapan penuh kebencian. Salah seorang pengikutnya menimpali, "Apa kita biarkan saja, Pak? Kalau dia makin kaya, warga bisa berpaling dari Anda." Wirya menggebrak meja. "Tidak, kita harus hancurkan reputasinya. Fitnah saja dia," bilang pada warga. Harimau putih yang terdengar semalam itu adalah jelmaan penolongnya. Katakan ia sudah menjual jiwanya demi kekuatan. Malamnya, kabar itu menyebar cepat. Bisik-bisik menghantui telinga Arif ketika ia berjalan di desa. Anak-anak kecil menjauh darinya. Ibu-ibu menarik lengan anaknya sambil berbisik takut. Bahkan beberapa lelaki berani meludah ke tanah setiap kali ia lewat. Arif merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah berniat menakuti siapapun, apalagi bersekutu dengan sesuatu yang haram. Tapi kata-kata jahat itu menusuk lebih dalam daripada pedang. Ia hanya bisa menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Di rumah gubuknya yang reot, Arif duduk termenung. Malam semakin larut, angin berhembus dingin. Ia teringat tatapan harimau putih di gua. Tatapan yang seakan berkata bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia menutup mata, berdoa lirih. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tetap sabar. Aku tidak ingin terseret dalam kebencian mereka." Namun doa itu belum sempat terjawab, ketika tiba-tiba pintu gubuknya digedor keras. "Hei, keluar kau, Arif!" Suara kasar terdengar. Beberapa warga berkerumun di luar, membawa obor dan wajah penuh amarah. Arif terdiam. Dadanya kembali berdegup keras. Ia tahu, malam ini bukan sekadar fitnah, ada badai besar yang siap menelannya. Ketukan di pintu gubuk itu semakin keras, disertai teriakan-teriakan yang membuat bulu kuduk berdiri. Obor-obor menyala di luar, cahayanya menari liar di dinding bambu yang rapuh. Arif bangkit dengan langkah gemetar, menahan napas panjang. Ia tahu, jika ia keluar, ia harus siap menghadapi hinaan dan tuduhan. Namun jika ia diam, masa bisa saja merobohkan pintu dan menyeretnya. "Cepat keluar, kau dukun hutan!" teriak seorang lelaki parubaya. Suaranya serak dipenuhi kebencian. "Benar, kau pelihara harimau jadi-jadian untuk menakut-nakuti kami, ya?" sahut yang lain. Arif membuka pintu perlahan. Angin malam langsung masuk, membawa hawa panas dari api obor.
Puluhan mata memandangnya dengan sinis. Sebagian warga membawa parang, sebagian lagi membawa kayu. Di antara mereka tampak kepala desa Wirya berdiri paling depan. Wajahnya memerah karena amarah yang berpura-pura. "Arif," suara Wirya berat, penuh tuduhan. "Warga sudah resah dengan kelakuanmu. Kau tiba-tiba kuat, kaya, dan ada raungan harimau putih semalam. Itu bukti kalau kau telah bersekutu dengan jin kafir." Warga bersorak setuju, sebagian meludah ke tanah, sebagian mengacungkan senjata ke udara. Arif menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin berteriak menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat. Akhirnya, dengan suara tenang ia berkata, "Aku tidak melakukan hal yang kalian tuduhkan. Aku hanya berusaha mencari rezeki di hutan. Allah yang memberi jalan. Jika kalian tidak percaya, silakan. Aku tidak punya bukti selain keikhlasan hatiku." Kata-kata itu justru memicu ejekan. "Ha, kau pandai bersandiwara," seru seseorang. "Kalau memang bukan sihir, buktikan sekarang juga." Wirya tersenyum miring, matanya menyipit penuh tipu daya. "Kalau kau tidak ingin kami bakar gubukmu malam ini, ikut ke balai desa. Biar semua warga lihat siapa sebenarnya dirimu." Arif tidak punya pilihan. Ia berjalan diiringi warga yang berteriak-teriak. Obor-obor berbaris seperti ular api menuju balai desa. Di sana, kerumunan sudah menunggu. Suasananya bagaikan pengadilan jalanan. Arif berdiri di tengah lingkaran warga. Sorot mata penuh tuduhan menusuk tubuhnya. Kepala desa Wirya maju. Suaranya lantang. "Warga semua, malam ini kita tentukan nasib pemuda miskin ini. Kalau dia bisa membuktikan dirinya bersih, kita lepaskan. Tapi kalau tidak, kita usir dia dari desa." Sorak-sorai menggema. Arif menatap wajah mereka satu persatu. Ada yang takut, ada yang marah, ada pula yang diam karena tidak berani melawan arus. Wirya mendekat, berbisik sinis di telinga Arif, "Kau akan jatuh malam ini. Tak ada yang percaya pada pemuda kere sepertimu." Arif mengepalkan tangan. Ada getaran aneh di tubuhnya. Sisa cahaya dari gua masih mengalir. Ia tahu ia bisa menunjukkan kekuatan itu. Dengan satu gerakan, ia bisa membuat semua orang percaya, atau justru semakin takut padanya. Namun hatinya bergejolak. Jika ia menggunakan kekuatan itu, bukankah tuduhan mereka akan semakin kuat? Bukankah ia akan dianggap benar-benar bersekutu dengan makhluk gaib? Hening sejenak. Semua mata menunggu. Wirya tersenyum licik, yakin Arif akan hancur oleh fitnah ini. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Tanah bergetar halus, angin malam bertiup kencang. Seekor bayangan besar melintas di tepi hutan. Raungan mengguncang langit desa. Semua warga terdiam, mata mereka membelalak ketakutan. Harimau putih itu muncul di batas desa. Tubuhnya berkilau diterangi cahaya bulan. Ia berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah Arif. Warga berteriak panik. "Itu dia! Harimaunya datang!" Sebagian lari tunggang langgang, sebagian jatuh berlutut. Wirya sendiri mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka makhluk itu benar-benar ada. Namun Arif justru merasakan ketenangan. Tatapan harimau putih itu tidak menakutkan. Justru seakan memberi kekuatan, meneguhkan hati agar ia tetap sabar. Arif menatap warga dengan suara lantang. "Lihatlah, dia tidak menyakitiku. Kalau benar aku bersekutu dengannya, tentu aku sudah gunakan dia untuk menyerang kalian. Tapi tidak, karena dia bukan musuh, dan aku bukan penyihir seperti yang kalian tuduhkan." Warga terdiam, bingung antara rasa takut dan rasa malu. Wirya menggertakkan giginya, mencari cara untuk membalik keadaan. Namun malam itu, benih keraguan mulai tumbuh di hati warga. Tidak semua percaya pada fitnah sang kepala desa. Arif berdiri tegak, meski dadanya penuh luka batin. Malam itu ia sadar, ujian kesabaran barulah dimulai. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari.
Awan hitam menggantung pekat di atas desa, petir sesekali menyambar, menerangi sawah yang mulai tergenang air. Sungai yang membelah desa meluap, arusnya semakin deras, membawa ranting dan batang kayu besar. Warga cemas, sebagian berdoa di rumah, sebagian sibuk menahan air dengan karung pasir seadanya. Arif sejak pagi sudah berkeliling membantu. Ia mengevakuasi ibu-ibu dan anak-anak kecil dari rumah-rumah yang mulai kemasukan air. Tubuhnya basah kuyup, tapi langkahnya kokoh. Banyak warga yang awalnya meragukan kini terdiam melihat kesungguhan pemuda itu. Namun di balai desa, Kepala Desa Wirya masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia berdiri dengan payung besar, dikelilingi para pengikut setianya. Warga, jangan dengarkan Arif. Banjir ini datang karena ulahnya. Harimau jadi-jadian yang ia pelihara telah membawa sial ke desa kita, teriaknya lantang. Sebagian warga terpengaruh, menatap Arif dengan curiga. Namun tiba-tiba, jeritan terdengar dari arah sungai. Tolong, ada yang hanyut. Semua menoleh. Seorang anak kecil terbawa arus deras, tangannya menggapai-gapai. Tubuhnya terombang-ambing di antara kayu besar yang hanyut. Suara panik menggema, tapi tak ada yang berani turun menolong. Arus begitu kuat, bahkan orang dewasa pun bisa terseret. Tanpa berpikir panjang, Arif melompat ke sungai. Tubuhnya terhempas arus, air dingin menghantam wajahnya. Namun ia berenang dengan kekuatan yang seakan bukan miliknya sendiri. Tangannya meraih anak kecil itu, lalu merangkulnya erat. Dengan sekuat tenaga, ia melawan arus, mengarahkan tubuhnya ke tepian. Warga berteriak histeris. Arif, awas batu besar di depanmu. Tapi Arif menunduk, menghindar di detik terakhir. Meski tubuhnya terbentur kayu dan bebatuan, ia terus berenang. Hingga akhirnya, dengan nafas tersengal, ia berhasil mengangkat anak itu ke tepi. Warga segera menolong, menarik mereka berdua ke daratan. Anak kecil itu menangis sambil memeluk Arif. Ibunya berlari, menjerit histeris, lalu sujud syukur. Terima kasih, Arif. Kalau bukan kau, anakku pasti sudah hanyut. Warga terdiam, mata mereka basah melihat keberanian itu. Seorang lelaki tua berucap lirih, dia bukan pembawa sial. Dia justru penyelamat. Namun suasana haru itu belum usai ketika tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari arah hulu sungai. Gelombang besar datang, membawa banjir bandang yang lebih dahsyat. Warga berteriak panik, berlari menyelamatkan diri. Rumah-rumah di tepi sungai mulai roboh. Air bercampur lumpur menyapu segala yang dilewatinya. Arif berdiri tegak, matanya menatap arus ganas itu. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, jika tidak segera bertindak, seluruh desa bisa hancur. Dan di saat genting itu, suara raungan familiar menggema di tengah hujan deras. Harimau putih muncul di tepi sungai, tubuhnya basah, matanya menyala seperti bara. Ia berjalan mendekat, menatap lurus ke arah Arif, lalu mengaum panjang. Arif merasakan getaran dalam dadanya. Kekuatan misterius itu kembali bangkit. Ia menutup mata, merentangkan tangan ke arah banjir. Angin kencang berputar, seakan mengikuti gerakan tubuhnya. Air yang mengamuk mendadak pecah, terbagi dua arus. Warga menjerit kaget, menyaksikan banjir yang seakan patuh pada perintah tak terlihat. Arif hampir roboh, tenaganya terkuras. Namun harimau putih itu berdiri di sisinya, mengaum sekali lagi. Kekuatan dari sang harimau mengalir ke tubuh Arif, membuatnya sanggup menahan terjangan air hingga perlahan arus melemah. Ketika akhirnya banjir reda, warga terdiam. Air mata bercampur hujan menetes di wajah mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Arif menyelamatkan desa. Namun di balik kerumunan itu, Kepala Desa Wirya menggertakkan giginya. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi rasa takut sekaligus benci. Dalam hatinya ia sadar, semakin banyak Arif menolong, semakin hancur wibawanya. Dan dari balik pandangan mata penuh iri itulah, benih kebencian yang lebih besar mulai tumbuh.
Malam itu desa masih basah oleh sisa banjir. Rumah-rumah reot banyak yang roboh, sawah terendam lumpur, namun warga selamat berkat pertolongan Arif. Banyak yang berkumpul di masjid kecil, berdoa dengan rasa syukur. Nama Arif disebut-sebut dengan haru. Mereka mulai melihatnya bukan lagi sebagai pemuda miskin yang hina, melainkan pahlawan yang diselamatkan Allah untuk menolong mereka. Namun tidak semua hati luluh. Di rumah besarnya yang berdinding kayu jati, Kepala Desa Wirya duduk dengan wajah muram. Tangannya mengepal di atas meja, gelas teh di hadapannya tak disentuh. Di sekelilingnya duduk beberapa orang kepercayaannya, wajah mereka tegang menunggu perintah. Arif sudah jadi ancaman, gumam Wirya dengan suara berat. Warga mulai berpaling dariku. Mereka menyebutnya pahlawan, padahal jelas-jelas dia menggunakan kekuatan gaib. Seorang pengikutnya mencoba menenangkan. Tapi, Pak, semua orang melihat sendiri dia menyelamatkan desa. Bagaimana kita bisa melawan bukti itu? Wirya menatap tajam. Matanya berkilat penuh dendam. Justru karena itulah kita harus segera bertindak. Selama dia ada, aku akan kehilangan kuasa. Dan aku tidak akan biarkan pemuda kere itu merebut wibawaku. Ia berdiri. Suaranya meninggi. Besok malam kita buat rencana. Fitnah tak cukup lagi. Kita harus menyingkirkannya. Kalau perlu, habisi dia di hutan, biar seolah-olah diterkam harimau yang dia pelihara. Semua orang terdiam, saling pandang dengan ragu. Namun tatapan Wirya memaksa mereka mengangguk. Sementara itu, di gubuk reotnya, Arif terlelap setelah seharian penuh berjuang. Namun tidurnya gelisah. Dalam mimpinya ia kembali berada di gua bercahaya. Harimau putih berdiri di hadapannya. Mata tajamnya seolah menembus jiwa. Dari sekeliling gua terdengar bisikan yang sama. Engkau yang terpilih, ikhlaslah, karena dari penderitaanmu akan lahir kekuatan. Arif terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia duduk, menatap keluar jendela kecil. Bulan purnama tergantung di langit. Cahayanya jatuh ke wajahnya. Hatinya berdebar. Ia merasa sesuatu yang besar akan datang, sesuatu yang mungkin menguji keberaniannya lebih dari banjir kemarin. Pagi harinya, warga mulai berbenah. Arif kembali turun tangan membantu membangun rumah-rumah yang rusak. Semakin banyak yang datang mendekat, mengucapkan terima kasih, bahkan menawarkan makanan seadanya sebagai balas budi. Senyum tulus itu membuat hati Arif hangat. Meski ia masih merasakan tatapan curiga dari sebagian kecil orang yang masih percaya fitnah Wirya. Di tengah keramaian, Wirya mendekat dengan senyum palsu. Arif, katanya dengan suara manis, kau memang hebat kemarin. Desa ini berhutang padamu. Arif menunduk sopan. Itu bukan karena aku, Pak. Semua karena pertolongan Allah. Wirya tersenyum miring, menepuk bahu Arif. Benar, benar, tapi jangan terlalu merasa besar. Ingat, kau hanya pemuda miskin. Tanpa desa ini, kau bukan siapa-siapa. Arif hanya terdiam. Ia bisa merasakan dinginnya nada yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Malamnya, rencana jahat Wirya mulai berjalan. Ia mengutus pengikutnya mengintai Arif, menunggu saat pemuda itu kembali ke hutan mencari kayu bakar. Pastikan dia tidak pulang. Buat seolah-olah dia diterkam harimau. Kalau perlu, tinggalkan cakar palsu di tubuhnya. Perintah Wirya dengan suara rendah namun penuh kebencian. Sementara itu, Arif sendiri malam itu duduk di tepi sungai. Air yang sudah mulai surut memantulkan cahaya bulan. Ia termenung, bertanya-tanya kenapa dirinya yang dipilih untuk mengalami semua ini. Ia merasa kecil, tak pantas. Tapi di hatinya terbersit keyakinan, mungkin inilah jalan yang ditakdirkan. Namun tanpa ia sadari, dari balik semak-semak gelap, sepasang mata manusia mengawasi dengan penuh kebencian. Bayangan rencana busuk semakin nyata, dan nasib Arif pun berada di ujung tanduk. Fajar menyingsing, cahaya merah muda perlahan menyapu atap desa. Suara ayam berkokok terdengar bersahut-sahutan, menandai hari baru. Arif bangun lebih awal,
membawa kapak tua dan tali usang. Hari itu ia berniat mencari kayu bakar lebih dalam ke hutan, karena persediaannya hampir habis. Ia melangkah ringan, meski semalam pikirannya diliputi kegelisahan. Bayangan mimpi tentang gua cahaya masih menghantui, begitu pula tatapan harimau putih yang seakan memberi isyarat akan ada ujian besar menantinya. Namun ia tetap mantap, percaya Allah selalu melindungi. Yang tidak ia ketahui, beberapa langkah di belakangnya, 3 orang suruhan kepala desa Wirya membuntuti dalam diam. Mereka membawa senjata tajam, wajahnya penuh tekad gelap. Di antara mereka, seorang lelaki kurus berbisik, "Malam ini kita harus selesaikan." Kepala desa tidak mau gagal lagi. Hutan pagi itu masih basah oleh embun. Arif menebang ranting kecil, mengikatnya satu persatu. Tiba-tiba, seekor burung hitam melintas rendah, suaranya melengking nyaring. Entah mengapa, hati Arif berdebar tidak enak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, merasakan hawa asing mengintai. Langkah kakinya membawa ke sebuah lembah kecil. Di sana ada pohon besar yang akarnya menjuntai panjang ke tanah. Arif hendak memotong cabang kering, namun tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Ia menoleh, dan saat itu juga, 3 lelaki muncul dari balik semak. "Arif!" Salah satunya berteriak sambil mengacungkan parang. "Hari ini nyawamu berakhir." Arif terperangah, kapak tua di tangannya terlepas. "Apa salahku pada kalian?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kesalahanmu satu," jawab lelaki bertubuh kekar dengan mata liar. "Kau membuat warga berpaling dari kepala desa. Kau harus hilang, biar desa kembali tenang." Tanpa menunggu, mereka menerjang. Arif mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia bukan ahli berkelahi, apalagi menghadapi 3 orang sekaligus. Ia berlari menghindar, terjatuh bangun di antara akar pohon, tubuhnya tergores batu dan ranting. Salah satu lelaki berhasil menjegal kakinya, membuat Arif jatuh tersungkur. Parang terangkat tinggi, siap menebas. Arif menutup mata, pasrah, hanya bisa berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi aku." Namun pada detik itu juga, raungan dahsyat mengguncang lembah. Dari balik kabut tipis, harimau putih muncul, melompat dengan kecepatan luar biasa. Tubuh besar itu menghantam lelaki yang hendak menebas Arif, membuatnya terpelanting menabrak batang pohon. 2 lelaki lainnya berteriak panik. "Cepat lari!" Itu harimau jadi-jadian. Mereka berusaha kabur, tapi harimau itu mengaum, membuat tanah bergetar. Burung-burung beterbangan, hutan seolah bernafas bersama makhluk agung itu. Arif masih tergeletak, matanya membelalak menatap kejadian di depan. Ia merasakan hawa panas bercampur dingin, tubuhnya gemetar. Harimau putih itu kemudian menoleh ke arahnya. Sorot matanya tajam namun penuh makna. Seakan berkata, "Berdirilah. Kau tidak boleh hanya lari." Dengan sisa tenaga, Arif bangkit. Aneh, tubuhnya kembali dipenuhi cahaya samar, persis seperti di gua. Tangannya terangkat refleks. Angin di sekitarnya berputar kencang. Dedaunan berterbangan, membuat 2 lelaki suruhan Wirya terlempar jatuh. Mereka berteriak histeris, meninggalkan senjatanya dan kabur terbirit-birit. Tinggallah Arif yang terengah-engah, tubuhnya nyaris roboh. Harimau putih mendekat, menatapnya lama. Lalu, dengan langkah gagah, ia kembali masuk ke dalam hutan, menghilang begitu saja. Arif berlutut, air matanya jatuh bercampur tanah. Ia sadar, ini bukan lagi kebetulan. Ada kekuatan yang mengikat dirinya dengan harimau putih itu. Dan ada misi besar yang harus ia jalani, meski nyawanya terus menjadi taruhan. Sementara itu, di rumahnya, Kepala Desa Wirya mendengar kabar gagalnya rencana dari orang-orang yang kembali dengan tubuh penuh luka. Wajahnya memerah, matanya berkilat penuh amarah. Ia menghantam meja hingga pecah. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghabisi pemuda itu," teriaknya lantang. Malam pun turun, membawa hawa gelap. Desa tidak pernah menyadari bahwa bara dendam semakin menyala,
dan pengkhianatan yang lebih besar sedang menunggu untuk pecah. Malam itu desa tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Hujan tipis turun, menetes di atap rumbia rumah-rumah warga. Arif duduk sendirian di gubuknya, menatap api kecil di tungku. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, mengapa harimau putih selalu datang tepat di saat nyawanya hampir melayang? Mengapa kekuatan aneh itu terus mengalir di tubuhnya? Namun di balik kesunyian itu, langkah-langkah diam sedang menyelinap di lorong gelap desa. Kepala desa Wirya, ditemani beberapa orang kepercayaannya, membawa rencana busuk baru. Kali ini mereka tak hanya berniat membunuh Arif secara diam-diam, tapi juga menghancurkan nama baiknya di hadapan seluruh warga. Besok pagi, kita sebarkan kabar bahwa Arif meracuni sungai, bisik Wirya penuh licik. Kita taburkan bangkai hewan di hulu, biar semua percaya. Saat warga sakit, kita tuduh dia penyebabnya. Para pengikutnya mengangguk, meski wajah mereka menyimpan ragu. Namun siapa yang berani menolak Wirya? Kuasa dan harta membuat mulut mereka terkunci. Pagi harinya, kabar buruk pun meledak. Air sungai berbau busuk, beberapa ikan terapung mati. Warga geger. Jeritan terdengar di sudut desa. Seorang anak kecil muntah-muntah setelah minum dari sungai. Tangis pecah, kepanikan menyelimuti. Di tengah hiruk-pikuk itu, Wirya muncul dengan sorban besar melilit kepalanya, berpura-pura jadi pemimpin yang peduli. Suaranya lantang menggema. Inilah akibat ulah Arif. Dia yang membuat kita celaka. Dia yang bersekutu dengan makhluk gaib, dan kini meracuni sungai untuk menguasai desa ini. Warga terperangah. Ada yang percaya, ada pula yang ragu. Semua menoleh ke arah Arif yang berdiri terpaku di tepi kerumunan. Matanya membelalak, dada sesak. Tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Demi Allah, aku tidak sanggup menyakiti kalian, serunya dengan suara bergetar. Namun fitnah lebih tajam dari pedang. Sebagian warga mulai berteriak, "Usir dia! Usir Arif!" Sorak-sorai bercampur amarah, menciptakan gelombang kebencian yang menyesakan. Arif mundur selangkah, air mata mengalir. Ia menatap wajah-wajah yang dulu ia tolong saat banjir, kini berubah jadi penuh tuduhan. Hatinya remuk, tapi ia tidak ingin membalas. Di saat semua semakin buntu, suara berat seorang lelaki tua menggema. Pak Salim, tetua desa yang jarang bicara, maju dengan tongkatnya. Matanya menatap tajam ke arah Wirya. Kalau memang Arif bersalah, tunjukkan buktinya. Jangan hanya bicara dengan mulutmu. Warga terdiam. Wirya tercekat. Wajahnya memerah. Buktinya ada di sungai. Bukti bahwa... Namun sebelum ia selesai bicara, dari kejauhan terdengar raungan yang mengguncang bumi. Harimau putih muncul di tepi desa. Tubuhnya berkilau di tempat cahaya matahari pagi. Semua warga gemetar, sebagian menjerit, sebagian berlari ketakutan. Arif menatap harimau itu, dan seolah hatinya tersambung. Tiba-tiba hewan agung itu berjalan ke arah sungai, menunduk, lalu mengguncang tanah dengan cakarnya. Dari dasar sungai, arus deras mendadak menyapu bangkai-bangkai hewan yang disebarkan semalam. Warga menatap terperangah, melihat kebenaran yang terbongkar di depan mata. Bisik-bisik mulai terdengar, siapa yang tega menaruh bangkai di sungai kita? Pak Salim mendekat, mengangkat sesuatu dari pinggir air, sebuah kantong kain dengan tanda khusus yang semua orang kenal. Itu milik Wirya, kepala desa. Wajah Wirya pucat pasi. Warga menoleh serentak, sorot mata mereka berubah jadi tajam, penuh kecurigaan. Arif berdiri tegak, meski dadanya bergetar. Suaranya lantang, inilah bukti siapa sebenarnya yang membawa kebusukan. Bukan aku, tapi orang yang selama ini memfitnahku. Suasana pecah. Warga mulai berteriak marah. Sebagian maju menghardik Wirya. Sang kepala desa mundur. Wajahnya penuh panik. Untuk pertama kalinya, kuasa dan kedudukannya benar-benar goyah di depan mata. Dan di balik semua itu, harimau putih berdiri diam, matanya menyala.
seolah menegaskan bahwa kebenaran selalu menemukan jalan, meski fitnah berusaha menutupinya. Kerumunan warga semakin gaduh. Suara teriakan bercampur amarah memecah udara desa yang biasanya tenang. Kepala desa Wirya berdiri dengan wajah pucat, peluh dingin menetes di dahinya. Tangannya bergetar, berusaha mencari kata-kata untuk menyelamatkan diri. Aku difitnah. Itu bukan punyaku. Suaranya terbata, berusaha mengelak. Namun warga sudah tak bisa dibohongi. Seorang pemuda desa berseru, "Kami semua tahu itu tanda milikmu, Wirya. Kau sering memakai kantong itu untuk menyimpan upeti hasil panen." Seorang ibu-ibu ikut berteriak, "Selama ini kami diam saat kau memeras kami dengan pajak yang tak adil. Tapi sekarang terbukti, kaulah sumber kebusukan di desa ini." Suasana semakin panas. Wirya mundur beberapa langkah, mencoba melindungi dirinya dengan berteriak, "Diam kalian semua. Aku kepala desa. Aku punya hak memimpin kalian." Namun tetua Pak Salim menghentakkan tongkatnya ke tanah. Suaranya bergetar namun tegas. Seorang pemimpin yang tamak dan mengorbankan rakyatnya sudah tak layak dipanggil pemimpin. Sorak warga menyahut, "Turunkan dia. Usir Wirya." Arif berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya penuh rasa iba meski hatinya remuk karena difitnah. Ia menatap Wirya dengan tenang, lalu berkata, "Aku tidak butuh balas dendam. Tapi biarlah kebenaran hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kezaliman tak akan pernah bertahan lama." Wirya semakin terdesak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari jalan kabur. Namun sebelum sempat bergerak, suara raungan dahsyat mengguncang desa. Harimau putih muncul kembali, berjalan dengan gagah di antara warga yang gemetar. Matanya menyorot lurus ke arah Wirya, tajam bagaikan pisau. Wajah Wirya memucat. "Jangan dekati aku. Pergi kau, binatang jadi-jadian," teriaknya panik. Ia berlari tunggang langgang, meninggalkan warga yang menatapnya dengan marah. Kakinya tergesa menembus sawah yang becek karena banjir kemarin. Namun karma tidak pernah salah alamat. Tanah di sawah itu lembek, penuh lumpur dalam. Wirya terperosok, tubuhnya tenggelam sampai pinggang. Ia berusaha meronta, tapi semakin ia bergerak, semakin dalam ia terhisap. Warga hanya terdiam, sebagian menutup mulut menyaksikan pemandangan itu. Harimau putih berdiri di tepi sawah, mengaum panjang. Wirya menjerit ketakutan, wajahnya penuh kengerian. "Tolong aku, Arif, tolong aku." Arif maju selangkah. Hatinya diliputi pergulatan. Apakah ia harus menolong orang yang selama ini menzaliminya? Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tanah kembali berguncang. Lumpur menelan tubuh Wirya lebih dalam, hingga akhirnya hanya jeritannya yang tersisa, lalu hening. Keheningan panjang menyelimuti desa. Warga menunduk, sebagian beristighfar, menyadari bahwa balasan atas kezaliman datang dengan cara yang tak disangka. Arif berdiri tegak, wajahnya penuh haru. Ia berkata lirih namun terdengar oleh semua, "Inilah bukti kuasa Allah. Tidak ada kekuatan manusia, tidak ada jabatan, tidak ada fitnah yang bisa melawan keadilannya." Harimau putih menatap Arif untuk terakhir kalinya malam itu, lalu berjalan menjauh ke hutan. Bayangan tubuhnya perlahan hilang ditelan kabut, meninggalkan pesan tak terucap di hati semua yang melihatnya. Warga berbondong-bondong mendekat ke Arif. Seorang ibu menangis sambil menggenggam tangannya. "Maafkan kami, Arif. Kami pernah menuduhmu. Kami pernah menjauh darimu. Padahal kaulah yang Allah pilih untuk menolong kami." Arif menunduk. Matanya basah. "Aku hanya pemuda miskin. Tapi aku percaya, selama kita ikhlas dan sabar, Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya." Suasana desa berubah malam itu. Bukan lagi amarah, melainkan rasa syukur dan kesadaran. Warga menyadari siapa yang selama ini mereka salahkan, dan siapa yang benar-benar tulus menjaga mereka. Namun di balik semua itu, Arif sendiri tahu, perjalanan belum usai. Harimau putih pasti masih menyimpan rahasia.
rahasia yang akan membuka jalan hidupnya menuju keajaiban yang jauh lebih besar. Hari-hari berlalu setelah kematian tragis kepala desa Wirya. Desa perlahan kembali tenang. Sungai yang sempat tercemar kini jernih kembali. Sawah-sawah mulai hijau, dan warga hidup lebih damai tanpa beban pajak yang mencekik. Namun satu hal yang paling berubah adalah pandangan mereka terhadap Arif. Pemuda miskin yang dulu dihina kini dihormati. Ia bukan hanya dianggap penyelamat, tapi juga saudara. Setiap kali ada warga yang kesulitan, Arif selalu hadir. Ia membantu membangun rumah, menolong orang sakit dengan ramuan hutan yang ajaib, bahkan mengajarkan anak-anak membaca dan menulis di gubuknya yang sederhana. Namun meski semua menghormatinya, Arif tetap rendah hati. Ia selalu berkata, "Semua ini bukan dariku. Ini hanya jalan yang Allah pilihkan. Aku hanyalah perantara." Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Arif kembali berjalan ke hutan. Kakinya menapaki jalan setapak yang dulu menjadi saksi penderitaannya. Ia merasa ada panggilan halus yang memandu. Hingga akhirnya, ia tiba di mulut gua bercahaya. Di sana, harimau putih sudah menunggunya. Tubuhnya tegak, matanya berkilau bagai bintang. Arif berlutut, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa aku, hewan agung? Kenapa aku yang kau pilih?" bisiknya lirih. Harimau itu mendekat, menundukkan kepalanya. Dari tubuhnya terpancar cahaya yang semakin terang, menyelimuti Arif. Lalu terdengar bisikan yang begitu jelas di telinga hatinya. "Karena hatimu ikhlas. Karena penderitaanmu tidak membuatmu membenci, tapi sabar. Karena dari kelemahanmu lahirlah kekuatan. Dan kini, engkau bukan lagi sekadar pemuda miskin. Engkau penjaga desa ini." Tubuh Arif bergetar. Cahaya menyelimuti tubuhnya, mengalir ke dalam darah, ke dalam tulang. Ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seakan seluruh semesta menyatu di dalam dirinya. Luka batinnya sembuh. Rasa rendah diri yang dulu menghantuinya lenyap. Ketika cahaya itu mereda, harimau putih menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berbalik. Langkahnya perlahan, tubuhnya memudar, hingga akhirnya menghilang di telan kabut hutan. Seakan ia telah menyerahkan semua kekuatannya pada Arif. Arif berdiri di depan gua, dadanya penuh rasa syukur. Ia tahu, hidupnya tidak lagi sama. Ia kini membawa amanah besar, melindungi desanya, menjaga kebaikan, dan mengingatkan siapapun bahwa fitnah dan keserakahan akan berakhir dengan kebinasaan. Keesokan paginya, warga berkumpul di balai desa. Mereka meminta Arif menjadi pemimpin baru. Namun dengan lembut ia menolak. "Aku tidak ingin jabatan. Aku hanya ingin tetap menjadi saudara kalian, membantu sebisa yang aku mampu. Biarlah kita pimpin desa ini bersama dengan kejujuran dan kasih sayang." Warga terharu. Mereka menyadari betapa tulusnya hati Arif. Sejak hari itu, desa berubah. Tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi fitnah. Semua hidup rukun, saling membantu, dan selalu mengingat kejadian luar biasa yang pernah mengguncang tempat mereka. Dan nama Arif, pemuda miskin yang diselamatkan harimau putih, dikenang turun-temurun. Bukan hanya sebagai pahlawan, tapi sebagai bukti bahwa Allah selalu punya cara menolong hamba yang ikhlas, bahkan dengan keajaiban yang tak pernah diduga.